Ustadz pertama kali mendengar itu merinding. Ini beneran hafal udah selesai 30 juz. Bukti cinta kita kepada Al-Quran itu menghafalnya, dan bukti setianya itu memurojaah. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wawan Kurniawan bersama channel SDT Arisalah Surakarta. Baik, sahabat Arsaka, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang kesempatan hari ini kita hadirkan. Dia adalah salah satu dari alumni SDT Arisalah Surakarta. Baik, langsung kita sapa tamu kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas, boleh nggak dikenalkan dulu sama sahabat Arsaka, namanya siapa? Bismillah. Jadi kenalkan, nama saya Ashrofa Maulana Atkia. Umurnya berapa? Umurnya 13 tahun. 13 tahun. Lulus tahun berapa, Mas Rofa? Lulusan tahun 2020. Baik, jadi sahabat Arsaka, kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Rofa. Ustadz panggil Mas Rofa gitu ya, Mas ya. Baik, Mas Rofa ini umurnya 19 tahun. Berapa, Mas? 13 tahun, kemudian lulusan tahun 2020. Benar ya, Mas ya? Baik, sekarang berarti kelas 2 SMP. Baik, Mas Asrofa, kesannya selama dulu sekolah di Arisalah seperti apa, Mas? Jadi kesannya itu kan, saya kan di sini suka pelajaran tahfidz. Oke. Itu di sini tuh ustadznya mendukung apa yang saya inginkan di Oh gitu ya. Berarti Mas Rofa itu salah satu pelajaran yang disukai itu tahfidz, dan di Arisalah ada pelajaran itu dan didukung dengan guru-guru yang bisa mendampingi keinginan Mas Rofa gitu ya? Ya. Masya Allah. Baik, selama di Arisalah dulu Mas Rofa bisa hafal berapa juz, Mas? Selama di Arisalah itu saya bisa setoran 6 juz kali itu. Masya Allah ya. Sahabat Arsaka, perlu diketahui bahwa di SD Arisalah Surakarta target hafalannya itu sampai tahun 2022 ini itu baru di 3 juz. Dan Mas Asrofa bisa setoran 6 juz sekali duduk ya, Mas ya? Ya. Masya Allah. Saat itu dengan kesalahan berapa, Mas? 1 kayaknya. Masya Allah, 1 kesalahan 6 juz sekali duduk. Luar biasa. Baik, Mas Rofa, Ustadz boleh tahu sekarang Mas Rofa melanjutkan pendidikan di mana, Mas? Di Pondok Pesantren Iskarima. Masya Allah, yang beralamat di Karangpandan ya. Masya Allah, kelas 2 SMP. Baik, Mas Asrofa dan sahabat Arsaka yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami sengaja mendatangkan Mas Rofa karena terdengar kabar yang sampai kepada kami di SDT Arisalah Surakarta ini bahwa Mas Asrofa ini sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz di kelas 2 di semester 1. Berarti dalam waktu berapa itu, Mas? 1,5 tahun ya. 1,5 tahun sudah bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz. Wow, ini bikin merinding ini. Ustadz pertama kali mendengar itu merinding. Ini beneran hafal udah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Baik, sekarang biar sahabat Arsaka juga tidak penasaran lagi, kira-kira tipsnya itu bagaimana, Mas? Tips-tips menghafal Al-Quran. Oke, ya betul. Ya, 1 itu yang pertama belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dan menguasainya. Oh, biar gitu. biar
menghafal tuh gampang kan. Al-Quran kan pakai bahasa Arab kan. Oke, betul sekali. Ya itu iya, belajar Pakai bahasa Arab itu biar Oke. mudah memahami artinya. Masya Allah. Yang kedua? Yang kedua itu rajin mengaji. Jadi kalau ngaji itu fokus. Terus ya fokus mengaji atau tilawah gitu ya. Kemudian yang ketiga Mas, yang ada ketiga lagi? itu kalau menghafal tuh ya sering-sering murojaah, jangan habis menghafal habis itu ditinggalin kan nggak lupa bagus. lagi ya. Jadi bukti cinta kita kepada Al-Quran itu menghafalnya, dan bukti setianya itu memurojaah. Masya Allah, cinta dan setia. Masya Allah. Oke. Terus ada lagi? Kalau Mas Rofa sendiri, kalau tadi ya bicara masalah cinta dan setia, Mas Rofa itu kalau menghafal ya, menghafal itu satu harinya itu bisa berapa baris atau berapa halaman gitu Mas? Kalau target saya sendiri minimal sehari itu 3 halaman. Masya Allah. Ya. 3 halaman. Kemudian kalau murojaah Mas, sebagai wujud setia. Oke. Minimal tuh ya paling hafalan lama itu di murojaah 1 juz. 1 juz. Kalau hafalan baru 1 juz juga. 1 juz. Berarti 2 hari 2 juz ya. Yang hafalan lamanya itu 1 juz, hafalan barunya 1 juz. 1 juz juga. Masya Allah, sahabat Arsaka. Mungkin itu tips-tips yang sudah dijalankan ya Mas Rofa ya. Yang pertama tadi memang sudah seneng dulu sama menghafal Al-Quran. Motivasinya apa tuh Mas? Kok Mas Rofa itu seneng banget menghafal Al-Quran? Atau motivasi pertama kali aku pengen menghafal Al-Quran jadi hafid Quran apa? Motivasinya itu pertama kali ya apa ya, pertama kali itu motivasinya ya seneng aja sama Al-Quran. Gitu. Habis itu kan di sini kan dapat 6 juz. Itu ke pondok pesantren, saya teman-teman ya juga seneng semua, seneng hafal Al-Quran gitu. Terus terbawa suasana langsung. Masya Allah. Greget pengen nyelesain gitu loh. Oke, siap. Maksudnya Ustadz itu motivasi akhirat mungkin yang bikin Mas Rofa itu pengen hafal Al-Quran apa kira-kira? Ingin memberikan mahkota kepada orang tua. Masya Allah. Orang tua mana yang nggak bangga, yang nggak bahagia ya ketika punya anak yang memiliki cita-cita pengen memberikan mahkota kelak di surga ya. Masya Allah. Dan ternyata ada hadis juga ya Mas ya, dan ini sering disampaikan ke anak-anak bahwa kelak ketika ia bisa menghafal Al-Quran, mengamalkannya, maka diberikan syafaat. Dan di pondok juga diingatkan itu ya sebagai motivasi supaya bisa membawa orang tuanya ke dalam surga. Masya Allah. Berapa itu Mas? Kira-kira berapa yang bisa kita bawa ke surga itu Mas? Bawa alam ya. Pokoknya keinginan kita orang tua kita ya. Masya Allah. Mungkin selama ini yang sudah berkorban banyak, mulai melahirkan dan sebagainya, bahkan sampai membiayai sekolah yang tentunya Mas Rofa nggak tahu ya, ini menghabiskan uang berapa dan sebagainya. Taunya sekolah, kemudian motivasinya tadi dipegang kuat-kuat untuk membagian orang tua sampai di akhirat. Saya yakin, Ustadz yakin di dunia ini saja dengan mendengar Mas Rofa sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, mesti orang tuanya bangga. Betul ya Mas ya? Masya Allah. Baik, itu tadi tips-tipsnya ya Mas ya. Dan sahabat Arsaka di rumah dimanapun sahabat Arsaka berada, Ustadz ulangi lagi bahwa tadi yang pertama harus menguasai bahasa Arab, karena Al-Quran itu juga dari bahasa Arab ya. Ketika kita sudah paham bahasanya, insya Allah lebih mudah gitu ya Mas ya. Kemudian yang kedua tadi fokus ketika
tilawah atau menghafal gitu ya Mas ya. Kemudian yang ketiga itu murojaah. Murojaah menghafal itu sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Qur'an, dan murojaah itu sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Al-Qur'an. Kalau Mas Rofa sendiri tadi tipsnya murojaah hafalan lama itu 1 juz, hafalan barunya itu 1 juz juga dalam 1 hari. Baik Mas Rofa, mungkin ada kesan atau pesan-pesan yang Mas Rofa bisa sampaikan ke sahabat Arsaka yang ada dimanapun sahabat Arsaka berada, terutama anak-anak. Dan menghafal ini tidak hanya untuk anak-anak tentunya ya Mas ya, semuanya bisa. Baik, silahkan Ustadz minta Mas Rofa menyampaikan pesannya untuk para sahabat Arsaka di rumah. Silakan Mas. Jadi pesannya ya tetap semangat untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran. Ada lagi? Mungkin itu ya. Wah, Masya Allah, kesannya singkat tapi insya Allah mendalam. Tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran, dan insya Allah semuanya bisa menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, tanamkan rasa cinta terlebih dahulu kepada Al-Quran. Oke, baik sahabat Arsaka, sekarang dalam kesempatan yang mungkin langka ya bisa menghadirkan karena di kesibukan Mas Asrofa di pondok, ini Ustadz dan mungkin sahabat Arsaka di rumah, kita pengen dengerin ini Mas, bacaan Mas Asrofa di juz berapa ini ya, kira-kira juz 1 aja Mas. Juz 1 coba bacakan kepada sahabat Arsaka ayat 49 sampai 57 Mas. Silakan Mas Asrofa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul 'ijla wa antum zalimun. Coba diulangi Mas. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Masya Allah, cukup Mas ya. Dan seperti yang mungkin Ustadz sudah sering dengar juga, bahwasanya menghafal itu mudah, tapi yang sulit murojaah, benar nggak Mas? Masya Allah. Dan murojaah itu katanya tidak ada batasannya, seumur hidup gitu ya Mas ya. Baik, Masya Allah, sahabat Arsaka, mungkin itu tadi
salah satu bacaan Mas Asrofa di juz 1 surat Al-Baqarah ayat 49 sampai 57. Mudah-mudahan bermanfaat, membawa berkah untuk kita semuanya. Hafalannya Mas Asrofa juga bisa membawa keberkahan, lebih membawa ketaatan lagi kepada Mas Rofa dan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Arsaka, mungkin bincang-bincang kita dengan Mas Asrofa dibatasi oleh waktu. Jadi kita cukupkan karena Mas Asrofa harus kembali lagi ke pondok gitu ya Mas ya. Baik, ini di sela-sela jeda liburan Mas Asrofa kita hadirkan di studio Arsaka. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk sahabat Arsaka dimanapun sahabat berada. Sebelum kami tutup, jangan lupa like, share, and comment agar media Arsaka lebih berkembang dan lebih memberikan manfaat untuk umat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum Mas Asrafa. Oke.